kita harus jadi cermin. Kalau di kata Muslim, kiblat kita itu Yesus, cerminan hidup. Kiblat bukan cermin, batu penjuru. Kiblat itu batu Oke, penjuru, arah. penjuru. Maaf, Pak. Penjuru. Penjuru kita itu Yesus. Jadi kita selalu ingin seperti dia. Contohnya tingkah laku kita, kerendahan hati, kan gitu. Apalagi Ibu Karyana, ayo jangan kabar baik. Kita dengar Ibu Karyana, baru kita tanggapi. Boleh Ini lah. aja deh. Coba kabar baik atau kripto, coba jelaskan menurut Bible bagaimana konsep di awal. Coba ini dulu, struktur atau susunan seperti apa di surga yang pada awalnya. Dan kenapa terjadi bumi kita ini jadi manusia dosa. Nah, Di bagaimana surga. di awal? Coba tolong ceritakan kepada saya biar tahu Yesus apa tidak konsepnya. pernah menceritakan surga, ya. Tidak pernah menceritakan surga. Di mana Jadi Yesus apa? pernah menceritakan surga? Apakah Lazarus itu adalah tempatnya surga? Tidak pernah Yesus berbicara tentang surga. Mari kita bicara tentang siapa Yesus itu dan siapa Bapa. Bukan tempat yang dia bicarakan, bukan tempatnya Bapa atau tempatnya Yesus. Sedangkan Nanti Yesus itu kalau bicara kita di surga, nanti kita ke Wahyu kita bahas. nggak usah Wahyu. Wahyu Wahyu. digunting dibuang. Wahyu digunting dibuang. Nggak perlu Wahyu. Orang Kristen itu dengan cukup Injil, 4 Injil atau surat Paulus Nggak cukup perlu Wahyu. menjadikan. Nggak perlu. Nggak Buang perlu Wahyu. buat apa? Itu banyak kiasan. Ya, jangan sembarangan menafsirkan naga, tanduk dan sebagainya ya. Nanti salah. Ya, spekulasi di Jadi gini, situ. sebentar kripto. Karena Anda Ya. tidak mengerti Wahyu, lalu Wahyu dibuang. Wah, Kitab Wahyu. nggak perlu. Dengan tanpa Alamak. Wahyu, saya bisa menjadi seorang Kristen yang baik. Kasian kali Ya. Anda ini. Jadi nggak tahu masa yang Ya. akan datang ya? Kenapa Wahyu itu banyak kiasan? Karena disembunyikan oleh Yohanes di Pulau Nah, karena Patmos. Anda tidak mengerti disembunyikan, kok Anda menjadi Disem- membuang Wahyu? Dosa nggak itu? Disembunyikan untuk zaman itu, ya nggak perlu tahu. Ya, kalau memang Yohanes murid itu di Pulau Patmos mau memberitahukan kepada Kristen-Kristen yang di luar Patmos, kenapa dia mesti menulis-nulis kiasan? Wahyu itu masa yang akan datang kripto, mati meja. Loh, emangnya dia kesurupan apa si Yohanes di Pulau Nggak, aneh Patmos? kamu. Masa Bible itu firman Tuhan nggak semuanya? Bible, keseluruhan Bible. Tidak. Itu Yohanes. Itu adalah tulisan ya, bukan firman Tuhan. Di Ya dalamnya udah, berarti Bible nggak usah dipercaya semua kalau satu dari antara satu. Bible adalah tulisan ya, tulisan surat-surat. Di dalamnya diriwayatkan bagaimana Yesus mengajar, apa yang diajarkan. Oh, itu buku sejarah. Kalau Al-Qur'an itu adalah wahyu. Jangan sama-samain. Alah, kripto ini katanya Kristen nyamar ini ke Arom ini. 4 Injil itu bukan Terlagi wahyu. sahadat ini, baru Arom kau Arom. Nyamar ini, nyamar memang. Nyamar kau. Dari dulu Tanya ini, tuh sama Bang Goto, saya nyamar nggak? Tanya sih. Ya, Dia nggak bukan jelas Islam. kau. ini, Dia bukan Islam. Islam kau Bukan kripto. Islam dia. Udah bukan Islam, jangan Bukan dulu lah, ke Islam udah, jangan dong. dipaksakan. Saya bukan Islam. Loh. Jadi Kalian, Bible kalian itu ya, bukan diwahyukan, ditulis-tulis Apa? doang sejarah gitu. di mana Yesus bilang saya berwahyu, aku berwahyu. Nggak ada, bukan dia ketawa kan? Kejeblas kan? Kejeblos. kami Pak mengimani itu firman Tuhan. Jadi untuk apa kan gitu. 2 Timotius 3 ayat 16. Seluruh tulisan-tulisan kudus diilhamkan. Kepada Yes. siapa? Kepada Kabar. penulis-nulis. Kabar kamu ya, kamu juga mesti saya beresin nih ya. Tadinya logos firman, sekarang buku firman. Yesus firman, apalagi firman. Ya.
Beda. Kamu tuh Gini ya, aneh, Pak. tulisan ya kertas dibilang firman. Contoh ya Pak. Surat dibilang firman. Itu kan surat. Ya, Theophilus, itu kan surat. Iya, tulisan-tulisan kudus katanya. Diilhamkan. Sekarang kamu mesti tahu dulu apa arti kudus. Diilhamkan kan Yes. gini. Contoh Bapak apa ini? Bapak forum ini menulis. Jadi dia sudah diberi hikmat. Sudah diberi hikmat dari Tuhan, makanya dia tulis. Makanya tulisan itu sampai sekarang masih bermujizat, masih Aduh, dipakai orang. Tulisan bermujizat aneh-aneh. Iya, aja kalau kamu. bukan seperti contoh nih Bang Kripto nih mengarang suatu surat. Berlalu zaman tulisan abang itu hilang, tidak lagi viral. Kenapa? Tak bermujizat. Karena itu bukan Tapi dari saya lurusin harus dulu. dari Allah. Tapi emang benar kalau Yesus itu nggak pernah berfirman dan Yesus itu nggak pernah berwahyu, nggak pernah. Oke, aku jawab ya. Oke, aku jawab. Kripto tadi bilang tidak pernah Yesus mengatakan surga. Nih, ini perkataan Yesus ini. Yesus dan hukum Taurat berkata di Matius 5 ayat 19. Ini aku baca ya. Karena itu, kata Yesus, siapa yang meniadakan salah satu, ini bukan sejarah, salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Kenapa Kripto tidak mengatakan Yesus tidak pernah membahas surga? Ini. Tetapi, tunggu, aku lanjutkan. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Ini bukan kerajaan surga, ini Kripto. Ini perkataan Bagus. Yesus bagaimana? Terima kasih ya. Kerajaan surga. Surga ya. Orang Kristen tuh banyak merujuk atau mengartikan itu suatu tempat yang indah. Orang Kristen seperti itu berarti Taman Anda bukan Eden. Kristen ya? Tunggu, saya belum ceritakan dulu nih. Ya, dipikirnya seperti Taman Eden, seperti suatu tempat yang bikin kita Nyaman. tuh puas ya. Menurut Nyaman. Bapak surga apa Yesus- itu? Tunggu kabar ya, dengar. Yesus itu naik ke surga, itu LAI terjemahkan surga. Tapi kalau kita baca teks aslinya, kesamain, uranom, tau nggak? Di atas langit, tau nggak? Langit yang biru itu langit, bukannya Taman Eden, bukan. Dia naik pelan-pelan seperti Mana balon Taman gitu. Eden di mana? Di mana Taman Eden Ya, rupanya? kamu yang pikir surga itu seperti taman yang indah ya, semuanya terpenuhi, bahagia, itu surga kan? Seperti waktu saya sekolah minggu, waktu saya umur 6 tahun ya kan? Atau saya waktu umur Kripto. berapa? Aduh, habis 20 waktu tahun. ngomong sama dia ini nggak ngerti aku. Nih. Iya, nggak- makanya tadi orang yang dia bilang buta- tadi nggak ada. Ini. Iya. Di bawahnya di Kamu ya, Aku berkata Ibu kepadamu. Haryana yang terhormat, ya, Ibu Haryana terhormat, diam dulu. Kamu kan bingung sama saya, ya. Padahal kita berdua mengatakan kita Kristen, ya kan? Kamu tuh pernah dengar Yesus berkata apa? Yang buta melihat, ya. Tetapi yang melihat itu buta. Seperti Bu Karyana mengaku melihat. Ya, tetapi secara spiritual dia itu buta. Ya, nggak paham. Ya, bahkan yang tadinya Coba. disangka buta, Tadi kamu itu bilang dia tidak ada melihat. perkataan Yesus. Di sini ada 5 nih Yesus mengatakan surga nih. Menyebut Coba surga. dulu buka Pak Ibrani 1 ayat 11. Iman itu Pak. Ibrani 1 ayat. Yang salah pun mantap dibilang si Bunda Riani nih. Oh, Bunda Riani. Udah salah. Pokoknya berbeda dari Karyana semua benar. Mantap. Dukung. Tenggelamkan karena Karyana. salah. Iya, karena Bukarina salah. Salah. Tadi Kripto Ayo, bilang tidak Ibu, ada siap. pernah Yesus membahas surga. Ini surga dibahasnya nih. Kerajaan Bang, surga, kau harus tahu. kerajaan langit. Nggak ada kerajaan surga tuh nggak ada. Ya menurutmu? Ada kerajaan langit.
kerajaan langit di mana Yesus Menurutmu? kembali ke langit. Ke Ya. asalnya, kepada Bapakku dan Bapakmu, Di kepada langit itu Tuhanku apa? dan Menurutmu Tuhanmu. di langit itu udah pernah belum ke langit? Nggak pernah saya kalau naik Ya kapal udah kalau terbang nggak pernah ya jangan menyimpulkan, bro. naik Jangan kapal menyimpulkan terbang ya kalau saya nggak pernah. naik ke langit. Kalau nggak Ya, pernah jangan apalagi? menyimpulkan. Udah Apalagi ini ada kerajaan penyembahmu nih, langit. Bunda Riani ada penyembah kripto nih, penyembahnya. Yang salah-salah disembah. Ayo Kak Bukariana, mana Coba. lagi ada surga? Coba Ayo. ini apa? Ya. Ibrani 11 ayat 1. Jadi kita ini beriman mesti iman adalah keyakinan yang kuat bahwa apa yang diharapkan pasti terjadi. Bukti yang jelas bahwa apa yang tidak terlihat sebenarnya ada. Itu iman. Aduh, segala apa yang diharapkan pasti terjadi bohong kamu. Nggak ada di sini segala yang diharapkan pasti terjadi. Saya harapkan besok hari ini nih ada orang kasih saya nggak usah 1 juta, ada 500.000. Pasti terjadi nggak? Nggak terjadi. Kamu tuh ngelamun. Iman itu Pak keyakinan Iman itu adalah keharapan segala pasti terjadi. Nggak ada di sini. Adanya gini, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nggak ada kata-kata yang pasti terjadi. ya hampir-hampir gitulah Pak. Nah, Jadi- makanya Saya mau tanya dulu. hampir-hampir Bentar, Bu Karyana. Bentar. kalian tuh suka bilang hampir-hampir, makanya bisa kepleset masuk got. Ya. Hampir-hampir. Bang Kripto, bentar. Saya mau tanya ke Kabar Baik. Bang Kabar Baik, Melkisedek itu siapa? Melkisedek. Itu siapa? Melkisedek. Ah, nggak tahu. Kurang. Masa nggak tahu? Pernah dengar tapi udah agak lupa Pak. Oke, nggak apa-apa. Bang Kripto, Melkisedek siapa? Ya ngerti deh tuh. Melkisedek itu yang ketemu sama Abraham. Melkisedek dianggapnya Siapa itu? adalah imam. Itu tuh- imam pada waktu itu. Imam. Imam. Oke, Bu Karyana, Melkisedek siapa? Imam itu Bu siapa? Karyana, Bu Karyana, Melkisedek siapa? Ya Jawab aku dulu. tanya imam itu siapa? Enggak, jawab dulu. Melkisedek siapa? Datangnya dari surga, anak Bapa. Oh, berarti Yesus. Yes. Dia Oke, nah Kabar Baik dan Pak Kripto ternyata beda-beda ya. belum bernama Bu Yesus Karyana pada saat mengatakan, itu. oh, belum bubur merah bubur putih rupanya. Setelah lahir baru namanya Yesus. Kok bisa Aku beda-beda bilang, gitu? pada saat aku di kantor, aku orang kantoran. Pada saat aku di rumah, ibu rumah tangga. Udah jangan disamain itu, Bang Kripto. Ya Itu udah. imamnya imam apa itu, Bang Kripto? Imam. Melkisedek itu. Imam apa? Iya. Nggak disebutkan tuh imam apa? Kata Bu Karyana, Melkisedek itu Tuhan. Raja Salem, Waduh. raja di atas Imam. segala raja. Tuh, raja di Tidak atas segala ada raja katanya. raja di atas segala raja dan raja Salem. Sekarang buka. Mari kita dan buka. bukan Bapa. Udah. Dan Sekarang bukan kita Bapa. buka. Saya buka Melkisedek, raja segala di atas raja. Coba mana? Ayo buka. Ya Buka, ayo. ampun. Kejadian Ayo kita 1. kejadian. Kejadian 1. Kejadian 14 ayat 18 Pak. Nah, raja di segala raja katanya ya. Dia berdusta Iya. dia. 14 ya. Di mana? Ayat berapa? Ayat 18. Ya, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Tuhan yang maha tinggi. Ibrani 7 ayat 1 yang paling jelas. Enggak, saya tadi kan bilang di Kejadian, mana ada raja segala raja? Enggak ada. Raja Salem dia. Ya ampun. Ya Salem, Raja Salem tuh satu tempat Salem. Imam besar, Raja Salem. Enggak ada imam besar, adanya imam. Imam tuh Imam. imam Elohim yang maha tinggi. Ibrani 7 ayat 1 baca. Imam di sini imam Tuhan yang maha tinggi. Aduh. Ibrani 7 ayat 2. Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan Raja Salem yaitu raja damai sejahtera. Ada. Ibrani 7 ayat 2. Ya. Gimana lagi sih? Terlalu banyak ini. Perjanjian baru loh, Melkisedek dibahas. Ibrani 7 1 dan 2. Iya.
Ibrani 7. Imam untuk selama-lamanya. Siapa? Nggak ada. Siapa Satu, imam dua, untuk mana? selama-lamanya? Bukan Oke, Bapa di oke. surga itu. Kristus dan Melkisedek. Ya, sebab Melkisedek ini adalah Raja Salem dan Imam Tuhan yang Maha Tinggi. Ya, di mana dia Raja segala raja? Mana? Nggak ada. Kalau imam yang maha tinggi udah Kamu raja jangan di suka segala raja itu, tambah-tambah. boy. Kamu jangan suka tambah-tambah. Kamu harus ya. letterlek, harus letterlek. Yehova aja bilang katanya jangan menambah dan mengurangi loh. Ya. Di Wahyu juga bilang jangan menambah dan mengurangi. Kamu suka nambah dan ngurangin kayak orang lagi Raja makan Salem, makan Raja bakmi. Damai Sejahtera. Oh, Mana raja di atas segala raja? Tadi kan bilang raja juga raja di atas segala raja. raja di atas segala raja. Seandainya siapa menurutmu? Oke lah, nggak tahu siapa. Oke lah. Ini Menurutmu Bung siapa? Ariana lebih-lebih dari Yesus loh, suka nambah-nambahin ayat ah. Menurutmu Dia siapa? Dia dipikir kalau lagi baca kitab suci kayak makan bakmi, tambah, kurang. Raja di atas segala raja siapa? Menurutmu? Apakah Raja raja di atas segala raja itu raja. Bapa di surga? Apa? Kripto tanya, jawab. Apakah raja di atas segala raja itu menurutmu apakah itu Bapa di surga? Oh, bukan. Jawab. Bukan. Siapa? Raja di atas segala raja. Siapa? Bapa di sorga itu bukan raja. Dia itu Tuhan. Oke, bukan Bapa. Berarti kalau ada dikatakan raja di atas segala raja siapa? Yesus juga nggak disebut raja segala raja. Jadi siapa Di dong? mana? Hah? Siapa Ya, dong? Ibu Karyana kali. Kripto. Ibu Karyana kali. Sungguh Atau botol. kabar baik tuh raja segala raja. Nggak ada Raja Salem, imam besar, Melkisedek, ya. Tidak ada selain anak Bapa. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yaitulah raja di atas segala raja. Oke lah, Raja ya, Pernah nggak Salem, Melkisedek bilang gitu? Bu Karyana, pernah nggak Melkisedek bilang tidak ada orang yang bisa nyampe kepada Bapa tanpa melalui Melkisedek? Pernah nggak? ya nggak ada begitu nih bilangnya. Ya berarti Kalau bukan dibilang Yesus. gitu udah bertobat lah. Kang, kalau dibilang gitu udah bertobat kamu. Itu nggak mungkin, itu disembunyikan. Hanya Karyana yang tahu karena Karyana bersungguh-sungguh mempelajari. Di mana taunya? Di mana taunya? Aduh. Nah, ini kan Itulah. ngarang-ngarang kan. Kalian itu. Coba Ini ya Bu Karyana renungkanlah ya. firman itu siang dan Bu malam Karyana. Kripto. Ini Bu Karyana ya, ini logika ya. Ia tidak berbapak, tidak beribu. Kalau secara fisik ya, nggak ada manusia tuh bapak, bukan dari bapak, bukan dari ibu. Kalau dari ibu saja ada Yesus, ya kan? Boleh ku jawab? Tapi ia tidak berbapak dan tidak beribu dari mana? Boleh ku Melkisedek jawab? ini? Jawab. Ketika dia tidak berbapa, tidak beribu, seperti Adam lahir diambil dari debu, dan dia keluar dari bapa, tidak beribu, bukan seperti Luga supaya dicocokologi ada suami istri, bapak suaminya ini, bukan. Jadi gini, pada saat situasinya dia keluar dari bapak, anak kau hari ini peranakan, bukan berarti ada bidannya, ada melahirkan, bukan. Nah, ketika dia menjelma jadi manusia, meninggalkan kemuliaannya, di situ dikatakan sebelum itu, jangan kamu pandang dia pada saat dia lahir yang tidak dituhankan manusia, manusia menolaknya. Itu tujuan dia, bukan jadi Tuhan di situ pada saat dia manusia. Memberi contoh kepada manusia, bagaimana contoh manusia yang penurut, yang menuruti semua hukum. Begitu saudara, tuh ada Rahmat tuh, naikkan Rahmat tuh. Pak Rahmat, naik Pak Rahmat. Untuk Itu. menjadi Mana? Kok taat nggak ada? ya, untuk menjadi setia itu nggak perlu ia tidak berbapa dan tidak beribu. Ya, tentara-tentara itu taat loh. Kamu Ya, memandang tentara- yang mana? Pada saat Tentara Yesus lahir atau Romawi, sebelum dia lahir? TNI, itu semua taat. Nggak usah Pada jadi saat dia di dalam kemuliaannya belum lahir dari manusia, itu yang kupandang manusia, pandang oleh Kristen. Nah, pada saat dia sudah lahir dari Maria, dia sungguh mengambil rupa seorang hamba, tidak disukai orang. Tapi yang diambil hikmahnya di situ dia bisa menurut hukum Tuhan. Nah, Yesus
Sekarang ini satu yang tidak mengerti ya, termasuk Edis belum buka ini. Aku buka nih bocorannya. Ini bocorannya ya, biar tahu. Mungkin adik saya dengar ini. Yesus, Suruh naik aja Pak Rahmatnya, suruh naik. ya. Jadi gini, Yesus tidak takut dia mati. Yesus tidak takut mati, tapi dia takut silap dan melakukan dosa sepanjang perjalanan dia di bumi ini. Nah, Dia berdosa kenapa? kok takut melakukan Dengar dosa, emang dulu. dia berbuat Kripto. dosa. Aku kasih Yesus keterangan kepadamu. Kenapa iblis mencobai Yesus? Dikatakannya, akan kuberikan seisi bumi ini. Berarti milik dia bumi ini. Karena kita semua jatuh dalam dosa. Sejak Adam dan Hawa melanggar, bumi ini sudah dikuasai iblis. Nah, aku berikan bumi ini kepadamu, tapi sembahlah aku, kata dia. Lalu Yesus, apa kata Yesus? Ada tertulis, sembahlah hanya Bapamu di sorga. Nah, tidak mau Yesus. Tidak mau. Itu berarti bumi kita ini sudah dikuasai iblis. Kenapa? Karena manusia semua cenderung ke dosa. Lihat nih, yang membuli-buli nih, karya botol ini. Nggak apa-apa. siapa itu bilang satu bumi bukti kita bahwa manusia dikuasai cenderung iblis? melakukan Nggak dosa. ada. Aduh, kamu enak-enak aja bilang bumi ini Kripto. dikuasai iblis. Kripto, kau cerdas dulu kau dikit, ya. Cerdas kau dikit. Justru kamu membingungkan Kamu aja saya. nggak jelas Kristen atau Islam. Jelaskan dulu dirimu siapa. Nggak Jangan punya bawa prinsip Islam kamu. deh. Bentar, Bang Erik, salam, selamat pagi Bang Erik. Pagi bang. Ya, Bang Erik kan Kristen ya, Bang Erik ya. Kenapa bang? Oke. Melkisedek ini Tuhan bukan menurut Bang Erik? Nah, ini kok beda lagi, bukan Tuhan. Oh, nggak ada Bu Karyana. Oh, kok bisa Menurutmu beda-beda gitu siapa? ya, Kalau Dok? kamu bisa mengatakan tidak, harus kamu beri jawabannya. Melkisedek itu adalah bla 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 gitu dong, Erik. Kau Erik Strada, kau jago, kau tadi ngomong dan tapi nggak bisa kau jawab. Berikan. Ayo, jawab. Tuhan Yesus, Tuhan tuh di dalam ajaran kami bang. Sebenarnya bukan 3 bang, 2. Dua, siapa aja? Baca Korintus 6 ayat 14. Korintus 6 ayat 14. Oke. Bapa yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Itu bang. Itu. Bapa akan membangkitkan Tuhan. Berarti Tuhan ini cuma 2, Bapa dan Tuhan. Bapa Nah, itu udah dan benar Tuhan. kamu, Erik. Kita sepakat. Berarti Roh Kudus bukan Tuhan. Bukan. Tuhan tambahan bang. Oh, Tuhan tambahan. Oke. Ini Melkisedek, balik lagi ke Melkisedek. Kan di sini nggak ada tulisan Melkisedek nih. Kenapa ujug-ujug Bu Karyana mengatakan Melkisedek Tuhan? Ya, itu orang yang sama sebelum perjanjian baru. Melkisedek itu dia punya mujizat bang, bisa menghidupkan orang mati pula. Mana nggak ada? Ada. Mana? Kasih Ada. saya lihat. Kasih dia lihat. Carilah. Di mana? Yang Di saya mana? dengar pernah. Bukan pernah Jangan denger dong. Ada. Dengar itu bisa salah, ya. Lihat sendiri. Carilah. Gua Jangan nggak megang carilah dong. Alkitab Kamu yang, masalah. Gua nggak megang Alkitab masalahnya. kamu yang cari kalau udah dengar, dicek. Ibu Karyana, itu benar nggak ada katanya di kitab Kejadian Melkisedek? Hah? Tuh, Ibu Karyana diem. Ya searching lagi lah. Erik, tadi aku lupa yang kamu bilang itu ayat penting di mana tadi? Di Korintus? Korintus 6 nomor 14. Nah, itu benar. Kita nggak Nih ya, semua. saya bacakan ya Korintus. Nih ya, saya bacakan ya. Ya. 1 Korintus. Ya. 1 Korintus. Ya. Ya, 1 Korintus pasal 6 ayat 15. Dengar ya saudara-saudara Kristen ya. Tidak 14. tahukah kamu bahwa 14 Tuhan ya, saya nggak mau sebut Allah ya.
Tuhan yang membangkitkan Tuhan ya akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Jadi kata Allah ini di teks aslinya itu theos. Theos yang membangkitkan kurios akan membangkitkan kita. Kita tuh Paulus, teman-temannya juga oleh kuasanya. Ya, karena di dalam theos ada hidup. Itu Yohanes pasal 1 kan. Di dalam dia ada hidup, ya kan? Membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Karena di dalam Injil Yohanes pasal 1 dikatakan di dalam dia ada hidup. Saya bacakan ya, biar kamu pada tahu ya. Ya, ayat 4. Pasal 1 ayat 4. Dalam dia, yaitu Tuhan ya, Tuhan langit dan bumi ya, Bapa itu ya. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya. Gitu loh. Ya. Maka disebutnya kita juga dibangkitkan. Mesti paham tuh. Nih, ayat 3, banyak orang Kristen salah ya, mengerti ya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, dia ini siapa? D besar. Dia ini adalah yang ditulis oleh LA itu Allah, Theos. Ya, di sini kan ayat 2 ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Theos. Ya, firman itu dipersonifikasi. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Theos. Segala sesuatu dijadikan oleh Theos. Dan tanpa Theos, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Theos ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Mesti bacanya begitu. Ya. Yohanes Pembaptis, ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Terang itu adalah Yesus, yang disebutnya di dalam dia ada hidup. Ke dalam dunia, dunia apa? Bukannya dunia pohon, binatang, bukan. Dunia itu adalah kumpulan orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Siapa orang itu? Adalah orang Yahudi. Yesus khusus datang ke dunia, artinya Yesus khusus untuk bangsa Yahudi, bukan untuk kripto. Kripto bukan untuk Kristen berarti? Bukan. Jadi kripto dan kamu Karyana, ya, Erik, ya, ini adalah disebutnya ada yang lain, domba-domba lain yang harus kutuntun, bukan kuselamatkan. Kalau yang diselamatkan itu adalah Yahudi, diselamatkan dari hukum Taurat. Tapi ada domba-domba lain yang akan kutuntun. Tuntun, saya tuh dituntun karena hati saya seperti anak kecil. Kalau saya sombong, nggak dituntun. Saya dituntun oleh Yesus, bukan diselamatkan. Iya. Karyana dituntun. Berarti itu ketika Yesus mati terkutuk di kayu salib itu untuk menyelamatin siapa? Tidak, dia bukan diselamatkan, bukan untuk menyelamatkan. Dia mati karena sebab dia melanggar hukum Taurat, yaitu Sabat. Oh, dia melanggar, berarti dia pelanggar hukum Taurat. Nah, Iya. Bu Karyana setuju nggak? Bu Karyana, kalau Yesus itu mati melanggar hukum Taurat bukan untuk menyelamatkan. Ulangi kripto. Nih, Yesus itu ya, orang suka begini ya, bilang, masa kita ngikutin orang berdosa? Ya, kita cari orang yang benar dong untuk menjadi tuntunan kita kan. Siapa jadi tuntunan orang benar? Siapa? Nah, sekarang kita kan maunya dituntun oleh orang yang hidupnya baik karena kelakuannya Siapa itu? baik. Siapa itu ya yang kan? baik? Menurutmu siapa yang jadi tuntunan kita? Tunggu dulu. Yesus itu ya dihukum oleh siapa? Oleh ahli Taurat, ya, orang Farisi dan Saduki. Mereka tuh hakim pada waktu itu, menentukan ya ini orang dirajam harus dirajam atau kamu atau tidak gitu loh. Dia hakim kayak di pengadilan gitu. Jadi yang menuntut Yesus itu adalah orang Farisi dan Saduki dan ahli Taurat, ya. Dasarnya apa? Deliknya apa? Deliknya? Ya, tuntutannya apa? Dia melanggar Sabat, maka dia harus dirajam. Mana Sabat yang mana yang dilanggar? Hari Sabat, tahu hari Sabat nggak? Iya. Orang kalau melanggar Sabat ya,
Ya, Sabat itu harus zaman itu ya, Sabat tuh diam di rumah, jangan keluar, ya kan? Lentera bukannya lampu Ya, PLN ya. contoh Yesus melanggar sahabat yang mana coba? Yesus itu kan pergi keluar rumah, keluyuran, menyembuhkan orang sakit. Nggak ada di tuntutan hari sahabat menyembuhkan- keluar rumah, nggak boleh keluar rumah, nggak ada. Siapa bilang? Nggak Nih, ada. nggak boleh bekerja. Orang di hari Bekerja Sabat itu iya, keluar rumah nggak ada, nggak ada bekerja Nah, Yesus. itu namanya keluar rumah tuh sama dengan bekerja. Dalilmu nggak jelas, dalilmu nggak jelas. Ya, memetik bulir gandum itu Oke, adalah gini. pelanggaran. Pertanyaan kedua, menurutmu siapa jadi panutan Enggak, di bumi ini? sebentar, jangan dulu lari ke situ. Menurut Pak Kripto, Yesus mati di salib itu bukan untuk menebus dosa, tapi Yesus itu berdosa karena melanggar hukum Sabat. Ya. Menurut Bu Karyana, Yesus mati di kayu salib itu untuk apa? Nggak, menurut kripto, Yesus karena melanggar hukum. Hukum apa? Hukum Sabat. Nah, mana buktinya? Nih ya, Keluaran 35 ayat 2 saya bacakan ya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tapi pada hari ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh. Bagi yang dilanggar Yesus YHWH. kira-kira yang mana? Tunggu dulu. Yang mana bukti Bagi bahwa Yesus melanggar YH Sabat? Tunggu. Bagi YHWH, setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Ya. Nah, ayat 3-nya jelas nih. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Pasang api aja dirajam zaman itu. Ya, coba-coba aja pasang api. Ya, buat masak atau buat Jadi- Iya, itu Yesus baca. itu melanggar, itu nyalain gas, dia bakar ikan, goreng ikan. Jadi gini, aku bingung lihat kalian. Kadang-kadang bilang Yesus tidak disalib. Terus dibilang Yesus disalib karena melanggar hari Sabat. Yang mana sih mau diikuti kalian? Udah itu soal Yesus tidak disalib nggak ada di Kristen. Kita ngomong Kristen aja deh ya, jangan ngomong soal agama Islam ya. Saya tuh datang ya, saya lebih suka mengejar-ngejar orang Kristen daripada cari orang Islam. Sekarang oke, kripto. Oke, karena sekarang gini. Menurutmu Yesus benar-benar salah nggak? Memang melanggar hari Sabat? Memang patutkah Yesus dihukum mati? Iya, Patut, betul. Patut. Layak. patut. Bukan soal layak nggak layak, itu hukum tau nggak? Ya, Iya, maksudku gini, apakah hukum Yohanes, Taurat itu benar-benar nih. Nggak, gini dulu, kacamatamu beda dengan kacamata orang pada saat di zaman itu, tentara Romawi, orang Pilatus beda. Kacamatamu sekarang, kacamatamu yang penting bukan itu. Menurut kacamatamu, layakkah Yesus, benarkah dia melanggar hari Sabat dan layakkah dia dibunuh karena melanggar hari Sabat? betul. Ini ada tertulis nih, ini tertulis dalil. Layak ya Data. menurutmu ya? Iya, Layak. data nih ya, data dengerin ya Nah, teman-teman enggak, sekarang Kristen ya. kan kamu jadi kamu yang punya hukum. Bukan, Kamu dengar yang punya nih. hukum. Ini kita semua beragama tuh karena ada yang tertulis, ya. Aduh. Ya, dengar. Kita baca yang tertulis nih. Tunggu, Yohanes pasal 5 ayat 16 ya. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Itu loh. Ngerti? Oke. Sekarang Nih, apakah nih, yang dengar, benar? dengar, Sekarang selanjutnya nih, yang selanjutnya benar nih. Yahudi apa Yesus? Nih nomor 18 ya, ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi, bukan saja menganiaya tetapi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Tuhan adalah Bapaknya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Tuhan. Nah ini Itu benar. Itu udah oke. Menurut orang Farisi Yesus melanggar hari Sabat. Menurut Nah, orang dia Farisi berdosa. Yesus mengaku Dia raja. berdosa nggak? Menurut Sekarang saya tanya, menurut orang Bu Farisi Karyana. Yesus itu menyamai seperti Bapa. Dia adalah Mesias, anak raja. Sehingga mereka mengejek-ejeknya, benarkah engkau anak raja itu, selamatkanlah dirimu. Nah, menurut kacamatamu, mana yang kamu yakini yang benar, orang-orang Farisi atau Yesus? orang Farisi dong, ya kan? Nah, Orang sekarang Farisi, nih, pasal Yohanes berarti benarlah pasal yang dikatakan 19 ya. Nih, benarlah yang nih dikatakan ya, tunggu Yesus. dulu.
Iblislah Nih, dengar bapakmu ya. kripto yang menginginkan saya dibunuh. Tuh jahat. Nah, Jahat kamu berarti tuh, kamu bukan jelas-jelas jahat tuh. bukan Kristen. Kamu menginginkan Kamu Yesus jahat. mati. Berarti iblislah. Ini tertulis ya, sebentar. Ya, aku cari. Jadi jangan gampangnya aku mencari orang benar atau tidak. Ini kripto ini. Saya gampang. Udah. Nih ya. Ada tertulis Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapaknya kripto yang kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Kamu tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta dan berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yaitu mengatakan yang benar adalah orang Farisi. Yesus adalah orang yang salah sehingga dibunuh. Saya nggak berdusta, Udah Ibu jelas bahwa kamu itu Karyana. adalah antikristus. Oke? Nih, kamu yang Jangan kamu antikristus. Dengar katakan ya. Yesus itu jalan ini, jangan, nggak ada kebenaran, nggak ada kebenaran padamu. Sudah kupastikan Ya udah, 1000% dengar tidak nih. ada kebenaran. Kamu Ya udah. adalah iblis yang menjadi bapamu katanya. Oke kripto, jangan Ya udah, jangan pernah nih masuk dengar ilmuku dengar ya. nih. Dengar, kamu kan punya Saya udah bisa Injil ya, Injil menyimpulkan siapa Yohanes. kamu. Saya bacakan nih pasal 19 ayat 7. Jawab orang Yahudi itu kepadanya, ya. Kepada siapa? Kepada Pilatus ya. Kami orang-orang Yahudi mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Tuhan, anak Allah itu ya. Ngerti? Jadi Yesus itu melanggar hukum, sahabat, menganggap dirinya anak Tuhan. Ya. Bukan kripto semua tuh kalau ngomong tuh ada dasarnya, ada yang tertulis. Saya nggak bingung. Bukan angan-angan saya. Ini kripto Kenapa ini. bingung? Kripto ini menyalahkan Yesus dan membenarkan orang Farisi yang punya hukum Taurat. Padahal Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapi. Nih, Yesus yang nih berkata kalau kripto demikian. ya, Kenapa? kalau kripto Karena di dia lah penjara. pemilik hari Sabat kripto. Hari Sabat Nih. diberikan untuk manusia, bukan dia pemilih hari Sabat. Paham dirimu? nih coba ya, Yang kalau memberikan kripto hukum ya, Taurat adalah Yesus sendiri ke tangan Musa di Gunung Sinai, oke? nih kalau kripto ya di pengadilan ya, dihukum nih, ya seperti Ahok gitu ya. Lantas diputuskan kripto masuk penjara 5 tahun. Sekarang kripto itu dihukum penjara walaupun hakim itu disuap ya, dia itu melakukan suatu keputusan yang keliru ya, tetap aja kripto itu bersalah di mata Oke. hakim Oke. yang disuap. Tetap aja Ngerti nggak? kripto bersalah walaupun tidak salah menurut Ya, walaupun tidak salah. Menurut pemahamanmu versi yang dari Tuhan, apakah yang benar kamu atau hakim yang salah menghukummu? Sekarang ya Yesus mengatakan dia tidak bersalah karena dia menganggap dirinya the Lord of Sabat. Aku adalah bosnya Sabat. Aku adalah tuannya Sabat. Aku lebih besar Ya, betul. daripada Sabat. Ya kan? Ya kan? Tapi Iya. tetap dia harus dihukum mati. Mau dia Nah. ngomong apa kek ya? Sekarang Dia tetap ini, harus Kripto, dihukum mati karena aku- yang berkuasa aku- adalah ahli-ahli kitab. Ya kan? Pilatus Sekarang aja. Aku Pilatus bertanya aja prinsipmu di mana, Kripto? Nih dengar ya. Aku bertanya Pilatus prinsipmu saja. di mana? Ibu Karyana dengar. Pilatus saja yang memeriksa Yesus secara politis ya, politis bukan religius ya, bukan religi. Karena katanya raja, ini raja apa? Kan si Pilatus cuma gubernur kan. Kalau nanti kaisar bilang, kamu kenapa nggak menghukum si Yesus itu? Dia kan raja katanya, mau berontak. Pilatus memeriksa kasusnya. Ada apa ini? Ya, oh jadi raja. Raja apa kamu? Oh raja langit. Ya udah, dianggapnya orang udah nggak waras. Ada raja langit, ya kan? Kerajaanku bukan dari dunia ini, ya. Dunia ini maksudnya kerajaan Yahudi bukan. Ya udah, dia tidak bersalah. Saya cuci tangan. Kalian orang Yahudi, saya tidak mendapatkan kesalahan apapun, ya kan?
Karena kacamatanya kacamata politis. Orang Yahudi bilang salibkan dia, salibkan dia. Ya, yang merasa bersalah tuh bahwa Yesus bersalah adalah orang Yahudi. Kalau Pilatus tidak. Oke, orang Yahudi menurut kacamatamu itu yang penting bagi aku. Itu udah berlalu, masa lalu tuh. Menurut kacamatamu apakah Yahudi yang benar atau Yesus yang disalibkan? Yesus disalibkan karena dia melanggar hukum Taurat, itu jelas 100%. Berarti Mbak. jelas Yesus dalam hal ini benar-benar bersalah makanya dihukum. Iya, dan dia Tuhannya bukannya Yehova. Yehova itu adalah iblis bagi Yesus. Ya. Jadi hukum Taurat itu bukan hukum yang diturunkan oleh Bapa atau Tuhannya. Aduh, Tuhan, ampuni Galiana. nasib itu ini. Yohanes pasal 8 ayat 24, Yesus berkata, iblis Jadi jangan yang kamu menjadi bilang kamu bapakmu. Kristen ya, Kripto. Apa? Jangan pernah kamu bilang kamu Kristen. Oke? Justru saya datang kepada orang Kristen. Iya, Saya mau karena kamu meluruskan. antikristus. Saya mau meluruskan orang-orang Kristen Kamu yang bengkok. antikristus, titik. Ya, seperti Ibu Karyana itu Kristen bengkok. Harus Jadi saya luruskan. semua yang dihukum menurutmu terbukti dihukum berarti tetap salah. Oke? Tidak Iya, tetap ada salah. orang yang tidak ada praduga bersalah, tidak ada orang yang sudah dihukum udah jelas bersalah. Itu menurutmu Saya, kacamatamu. Ibu Karyana, saya punya kasus ya. Saya punya kasus. Tanah warisan saya 100 miliar ya. Saya kalah. Kenapa? Hakim disuap. Apa kata Mahkamah Agung ya, Mahkamah Konstitusi ya. Pak Kripto, ini keputusan hakim. Kami tidak bisa mengganti Bukan Mahkamah keputusan Konstitusi. hakim. Dengar, Mahkamah MA. Konstitusi, dengar, MA. Bukan. Itu kamu udah salah, MA. Tunggu, dengar, konstitusi, saya ke Mahkamah Konstitusi. Dia bilang apa? Keputusan hakim tidak bisa diganggu gugat. Tapi kalau hakimnya saya mau mutasi, bisa. Kami bisa mutasi. Karena kelihatan dia punya bukti, dia membuat suatu keputusan yang tidak benar. Ya, tapi suatu keputusan tidak bisa ditarik kembali. Mengerti? Nah, itu aja kamu salah menjelaskan. Tahu? MA itu adalah hukum tertinggi yang tidak bisa diganggu gugat, betul. Bukan Tapi mahkamah, ini hakimnya di MA udah paling tinggi ya. Udah. Ya, bukan PN, bukan Berarti kamu memang bukan salah. PT ya. Nah, makanya kamu itu memang salah, Kripto. Ya, walaupun kamu bilang bahwa sekarang hakimnya disuap. aku tanya, apakah tidak tertutup kemungkinan MA juga pernah melakukan kesalahan? Bisa dong, bisa. Ya sudah. Namanya hakim. Ya, jadi Di dalam kenapa hukum kamu Taurat, mengatakan? ya, di dalam Nah, hukum balik Taurat. balik lagi. Kenapa kamu mengatakan orang-orang Farisi yang menegakkan hukum Taurat adalah benar dan Yesus salah sehingga dia dihukum mati? Jadi di dalam kacamatamu Yesuslah yang bersalah, orang-orang Farisi yang benar. Salibkan dia, bunuh dia katanya. Itu yang benar menurutmu kan? Iya. Kamu punya prinsip nggak? Benar. Yesus melanggar Taurat, benar. 100% benar. Nggak usah 1000%. 100% Yesus melanggar Taurat. Jadi Yesus layak dihukum. Nah, Taurat itu punya siapa? Bukan punya bapaknya Yesus, bukan Tuhannya Yesus. Yang punya Taurat itu ada Yesus. Yang punya Taurat itu ada, ketawa kamu kan? Aduh. Nanti Udah, deh saya doa. saya jadi berdoa apa, aku buat Ibu Karyana. aku nggak mau lama-lama bicara denganmu Kripto karena saya mau istirahat baru pulang dari Kuala Lumpur tadi. Maaf ya. Oh, ya deh. Jadi Ya, gini, ada oleh-oleh. maksud saya, maaf Kang, ya aku mau berdoa malam ini mendoakan Kripto ini karena sudah sangat jauh, terlalu jauh. Terima kasih ya. Oke. Oke, Selamat oke, pagi. saya juga mau tidur. Selamat pagi. Ya. Bentar, ketemu. Bu Karyana. Si Karyadut. Capek. Saya juga belum tidur nih dari tadi nih. Sok istirahat, Bang. Ya udah, saya tidur dulu ya, Erik. Ya. Kamu teruskan sama teman-teman Muslim tuh, ya. Ya, Ya. Bunda Rahma, Bang Handi, Ustadz Alif, Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin Bang Erik ada pertanyaan, silakan Bang Erik.
Eh, aneh aku nih. Baru tahu kalau Kristen itu aneh. Ini kalau masalah Melkisedek ya, kalau pendeta mungkin ngomong dia punya mujizat, ada mujizatnya, tapi bukan Tuhan. Tapi Bu Karyana bilang Melkisedek Tuhan. Bingung aku. Ya kalau nggak bingung ya harus masuk Islam, betul Kak Gus Miftah? Sepakat. Ambil bikin kopi nih. Baru bingung kita jadi. Aduh. Kalau umat Islam coba, ketika ditanya Tuhannya, kira-kira ada ini nggak? Ada perbedaan nggak, Bang Erik? Ya bukan hampir sama, emang sama, bukan hampir sama. Emang sama, bukan hampir sama. Fikih. Fikih. Iya, mungkin itu bedanya. Namanya itu furu'iyah. Karena kan kita kan gini, kita ini kan lahir dari rahim yang berbeda, ya kan, hidup di kearifan lokal, logat yang berbeda, ya kan, jenjang pendidikan yang berbeda, ya makanya itu fikih berbeda. Contoh misalkan yang sering kita contohkan, di Arab kan nggak ada yang namanya jengkol kan. Nah di Indonesia ada jengkol kan. Ada. Nah, maka bagaimana cara menentukan hukumnya kan gitu? Karena berbeda tempat, berbeda wilayah, nggak ada yang di sana nggak ada, di sini ada kan kayak gitu. Atau sebaliknya, di sini nggak ada, di sono ada gitu kan? Gitu Bang Heri. Aduh. Asadu. Nah. Tunggu. Aduh. Emang Bu Karyana itu Kristen apa sih? Advent. Oh, Advent. Kalau kripto tadi? Bidat. Kripto tadi apa? Kristen bidat. Kristen bidat memang ada. Ada Kristen bidat. Kan di kalian mah bebas, suka-suka penyebutan. Lah bahkan rata-rata kan bidat Kristen itu. Kalau bidat menurut Bang Erik apa itu bidat, arti bidat? Bidat itu mungkin apa ya, kayak bidat kalau pendeta ngomong kamu bidat, nah sesat. Jadi ya Melenceng sesat. gitu, melenceng. Nah betul itu. Yang tidak diajarkan, melakukan sesuatu yang tidak diajarkan, melakukan permasalahan syariat agama tetapi tidak diajarkan oleh Kalau sang di Islam, sumbernya. kalau di Islam ini bidah. Bid'ah, yaitu bidat itu dari bahasa Arab itu dipeleset-pelesetin aja. Bid'ah kalau di dalam bahasa Arabnya itu sama, bidat itu dari bahasa Arab itu yang dipeleset. Baru menyimak ya dari sore, baru melihat tadi sekilas langsung ke sini dengan judulnya dari Al-Quran ya, yaitu surat apa tadi itu Tanggian Tantang tadi Burunda itu, Lupa saya. apa tadi Bang Zuma, judulnya apa teman-teman tadi? Al-Ahqaf. Oh, Al-Ahqaf ya, Al-Ahqaf ayat 6. Jadi tumben Burunda, wah keren. Itu di dalam surat Al-Ahqaf itu, wa idza khusyiron nas kanu lahum a'da wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Benar itu ya, Al-Ahqaf ya.
Saya sayang ya nggak menyimak, nanti di YouTube deh. Ada kejutan apa Gurunda ini yang luar biasa kalau bernarasi, kalau ngambil tema itu menusuk jantung banget ya. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemuja-pemujaan yang mereka lakukan. Wah bener, mengena banget ini sama Oten. Bener ini, dimana ini adalah situasi dan kondisi orang-orang yang mempertuhankan berhala gitu, mempertuhankan selain Allah. Maka mereka disuruh ketika mau meminta pertolongan kepada Allah gitu, meminta pertolongan ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari, tidak boleh loh. Kalian kan dulu di dunia menuhankan itu, ya toh silakan minta bantuan kepada dia. Yang menyembah pohon silakan coba minta bantuan, minta pertolongan kepada pohon. Yang menyembah matahari silakan meminta pertolongan kepada api. Yang menuhankan gunung silakan meminta pertolongan kepada gunung. Mereka kebingungan Bang Erik. Maka kan ada satu riwayat menjelaskan gini, ada orang umat itu lari ke Nabi Nuh, Nabi Nuh tidak bisa, lari ke Nabi Musa, ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga, aduh saya nggak bisa karena dulu saya pernah berbohong untuk bertanggung jawab. Nah ini lari lagi ke Nabi Musa. Nabi Musa juga sama, boro-boro menolong kalian. Kemudian kepada Nabi Isa alaihissalam, semuanya meminta pertolongan tapi ditolak. Tapi ketika baginda Nabi Muhammad SAW sebelum dicari-cari, baginda Nabi sudah manggil. Ketika dibangkitkan trompet yang kedua, bangkitlah baginda Nabi. Ketika mata terbuka, apa yang ditanyakan? Ya Jibril, aina ummati ya Jibril? Di mana umatku? Aina ummati ya Jibril? Aina ummati ya Jibril? Di mana umatku? Mana umatku? Dicari Bang Erik. Lah ini mereka kayak Bang Erik yang menuhankan Yesus. Apakah Yesus kemudian mencari? Tidak, malah enyahlah engkau. Aku tidak mengenalmu, wahai pembuat kejahatan. Nah malah diusir. Capek-capek menyembah Yesus, capek-capek menuhankan Yesus, giliran ketemu Yesus malah diusir. Iya, si Erik diusir berarti ya. Diusir. Tapi ada jawaban. Bentar dulu, oh, Yesus. Kan saya sering bayar per puluhan itu hasil dari showroom saya. Kok saya diusir? Bayarnya ke siapa bayarnya? Ke pendeta. Pendeta ya tanyain sono ke pendetanya untuk apa gitu loh. Kata pendeta, boro-boro nolongin lo, gua juga masuk neraka, Rik, katanya. Wah, nancep banget ini. Saya yakin dengan bahasa manteknya Gurunda, surat Al-Ahqaf ini, nancep banget ke jantung itu. Surat Al-Ahqaf itu. Itulah penyesalannya gini Bang Erik ya, yang menjadi poin utamanya. Supaya Bang Erik itu tidak menyesal. Yang namanya penyesalan kan di belakang ya, ini ya, Bang Tian ya. Ya kalau di depan pendaftaran. Kalau di depan namanya pendaftaran. Nanti Bang Erik itu di sono akan merasakan penyesalan, di mana kondisi orang-orang kafir itu mereka menyesal. Mereka berharap, ya Tuhan, tolong dong kembalikan saya sejenak aja kembali lagi ke dunia. Kalau saya kembali ke dunia pasti kami akan berbuat kebajikan. Kalau tahu begini, kalau tahu neraka ini seperti ini. Dulu waktu di Komalnya Bang Kian Santang, di Komal Forum Debat, kalau tahu kayak gitu saya cepat syahadat. Kalau tahu seperti ini. Jadi nanti ada penyesalan seperti itu Bang Erik. Penyesalan yang luar biasa seperti itu. Dan kesempatan itu tidak akan terulang lagi. Dan itu udah dijelaskan semua oleh Al-Quran. Kalau Al-Quran salah silakan bantah. Silakan bantah narasi-narasi Al-Quran. Kalau misalkan yang masa depan yang masih goib, oke lah.
Tapi silakan, contoh misalkan tadi, illa amaniya wa inuhum illa yazunnun. Silakan bantah, ya kaduhung, tak orang Sunda mah kaduhung. Silakan bantah narasi Al-Quran. Kalau memang Al-Quran salah, silakan bang. Itu bang. Dua. Ntar ada ini tadi bang, ada kiriman barang. Oke, siap. Barang mau masuk. Dan itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. parkirin mobil itu mau ngantar beras itu. Gampang kok. Kirim KTP, kartu keluarga, tanda tangan nggak usah, foto nggak usah, kirim alamat, syahadatnya di sana di masjid, sambil buka Komalab. Jadi Bang Erik mungkin sambil mendengarkan yang Bang Erik, kita sangat ini ya, tertarik dari temanya Gurunda ini, mengena banget buat kalian. Angkutin beras malah pada diem lagi. Sahur lah ke bawah ke luhur. Sibuk banget. Baru masuk dikit, cuman 500 karung itu. Kalau dalam bahasa sih Erik kan udah Sunda nih. Sunda ini identik dengan Islam kan. Udah Islam banget nih sebenarnya nih kalau Sunda ini. Iya sebenarnya kalau misalkan Al-Quran belum turun, ya udah ini Muslim. Tapi karena Al-Quran sudah turun, beda lagi. Iya, harus ikrar lah. Harus ikrar. Karena Al-Quran udah turun. Karena kan setelah Nabi datang, Al-Quran turun itu kan harus ada pengakuan membenarkan Nabi. Harus ada ikrar. Kan suka ada pertanyaan gini dari Oten. Ini edukasi aja ya. Iya. Kan syaratnya masuk Islam itu harus bersahadat. Pertanyaannya yang biasa dilontarkan oleh Oten, Rasulullah itu bersahadatnya gimana Tad? Kenapa? Nabi Muhammad itu cara bersahadatnya gimana? Ya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tentunya ya nggak bersahadat seperti sahadatnya kita, asyhadu alla ilaha illallah. Kan beliau yang mengajarkan bersahadat tersebut. Jadi gimana? Bentar saya matiin kompor dulu. Erik enak aja lo jualan beras di mayoritas Islam, uang untungnya dipakai bayar perpuluhan. Kampret lo. Ayo Rik, bisa Rik. Kayaknya ada Gurunda tuh di bawah. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Jadi ya baginda Nabi Muhammad SAW ya tidak bersahadat seperti halnya kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi karena beliau yang mengajarkannya. Karena fungsinya syahadat itu adalah untuk ikrar, untuk bersaksi, untuk meyakini bahwasanya Tuhan adalah Allah, Rasul adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
sebagai pengakuan baginda Nabi Muhammad SAW itu sebagai penerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rick, tadi kan Erik sempat nyimak juga ya di atas, mereka bertiga ya, semuanya Kristen, rame banget kan, saling berdebat ya, walaupun tiga-tiganya Kristen tapi tiga-tiganya beda pendapat, termasuk Bang Erik. Jadi berempat sama Bang Erik nih beda pendapat. Ini menurut Bang Erik yang benar yang mana, Rick? Oh, masih ada barang. Lucu tadi berempat loh, Tad. Berempat. Beda semuanya berempat ini. Loh, kok nggak gerung? Nggak ada suaranya, Gus. Nggak gerung. Ngagerung. Masih. Masih sih, tapi kecil. Tinggal kirim KTP. Udah, kita ke sana. Nggak usah kirim tanda tangan, syahadatnya di sana. Buka komal, gurunda yang syahadatin, Rick. Dekat kan, lebih afdol kalau kita ketemu langsung. Masih ngegerung. Aman. Sambil ngecas ya. Sedangkan syahadat-syahadat yang ada di sholat yang beliau baca itu sebagai pengajaran kepada umatnya. Bang Erik masih monitor ya? Masih, dia sambil dengerin itu. Jadi ukuran kolor Yesus ini apa ini, Pas? Nomor 33 apa 34 yang benarnya, Pas? Atau 35? Woi, botak. Pas, Erik mau mualaf loh, Pas. Enggak ada suaranya lu, Pas, lu naik, minta naik apa tidur lu? Woi, Pas. Ih, si kuprek. Erik. Oke. Sahur dulu, sahur. Sahur. Udah, gua mau udah sahur tadi. Kan open cam. Tinggal lu aja syahadat dulu terus sahur. Jadi Bang Erik, Pegawai biasa. penyesalan yang tidak terkira
sakitnya itu ketika kita menghadapi kenyataan yang kenyataan itu tidak sesuai dengan yang kita pikirkan tapi tidak bisa balik lagi. Jadi di akhirat itu ada yang disebut dengan yaumil hisab Bang Erik, dan juga yaumil mizan. Hari ditimbangnya, hari dihitungnya amalan-amalan seluruh umat manusia. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Nah, ada satu pertanyaan yang terlontar. Terus bagaimana dengan orang kafir? Terus bagaimana dengan orang musyrik? Terus bagaimana dengan oten? Di mana mereka itu kan amalannya tidak berguna di akhirat nanti. Apakah mereka akan dihisab? Apakah mereka juga akan ditimbang? Nah, di sini ada dua pendapat. Jadi tentang orang-orang kafir nanti di padang mahsyar nanti teman-teman ya ada dua pendapat, apakah mereka itu dihisab atau tidak, ditimbang atau tidak amalan mereka. Jadi kalau menurut Ibnu Taimiyah bahwasanya apa? Ada beberapa ulama yang masih ikhtilaf tentang hal ini. Contoh misalkan kata beliau yaitu seperti Imam Ahmad atau Imam Hambali. Nah, di antara yang berpendapat tersebut, ulama-ulama yang berpendapat di antaranya seperti Abu Bakar Abdul Aziz, Abu Ya'la. Jadi mereka itu berpendapat bahwasanya orang kafir itu tetap dihisab. Karena apa? Sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka tetap masuk neraka, tetapi untuk merasakan bagaimana pedihnya, bagaimana sengsaranya mengikuti antrian tersebut. Itu yang berpendapat. Jadi ada yang berpendapat dihisab, ditimbang. Dan juga ada yang berpendapat tidak ditimbang lagi. Langsung dijeburin ke neraka, Bang Estet, Bang Erik. Langsung dilempar ke dalam neraka. Aduh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya nih bang? Wani piro? 2.500. Aduh. Tanya apa? Ya bisa Bang saya Erik. jawab, nggak bisa saya PR. Bang Erik kalau boleh tahu Sukabuminya di mana bang? Di daerah Cibadak. Oh, saya Cisaat bang. Oh, Cisaat. Saya di Cibanjir. Kalau ada waktu kita ngopi bang Erik. Kan puasa kamu. Iya malam ngopinya jangan siang-siang. Kemarin juga saya nungguin kabar katanya ini Abang Kian Santang mau ke Sukabumi. Gak ada kabar lagi katanya hari Sabtu ya. Ya, Bang Eriknya belum ada kepastian. Oh emang sama Bang Erik gitu, kirain ada acara apa kan gitu ke Sukabumi. Enggak, nanti kalau Bang Erik mau sahadat ke sana. Oh gitu. Kapan bang Bang Erik kita ngopi Bang Erik? Gimana waktunya ya diatur dulu. Iya. Ya kan kadang ke Cibadak, saya kadang ke Cicurug. Iya, iya. Nah, Follow kita ya Bang Erik ya. iya ya boleh. Ya gitu aja Ya. Kang. Ya, siap. Hatur nuhun. Siap sami-sami, Kang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahur. Ayo nanti insya. Ayo. Ayo, Rik.
Kapan lagi, Rik? Apanya Lagi yang kapan? dibully Bang Erik dibully lagi sama Akang. Sabar ya Bang Erik ya. Enggak, saya mah nggak pernah ngebully saya mah. Boleh suruh apa lah inilah. Kemarin saya suruh sunat si Erik nurut kok. Iya tapi aduh. Iya sih nurut. Iya, saya analogikan Ada beras dulu. masih ada sana? Ada satu. Oh.